Dan ini dia teman-teman hasilnya. Ini hanya 1 kali pemupukan ya, dan selanjutnya tinggal kita siram-siram saja. Sudah jumbo-jumbo ya. Ini menggunakan pemupukan NPK 1616 ya, saya campur dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi teman-teman bersama saya pada channel Kentar Kendir yang membahas tentang pertanian. Pada kesempatan kali ini berbeda tema ya teman-teman. Ini waktunya pemupukan sayuran dan pemupukan pertama pada tanaman bunga kol, atau biasanya disebut dengan tanaman bunggul ya. Nah, ini saya memiliki beberapa tanaman, dan inilah kondisi di awal tanam ya, masih belum subur karena memang masih perlu beradaptasi dengan media tanam yang baru, dan ada beberapa tanaman yang memang sudah mulai berdiri tegak dan memerlukan pemupukan. Untuk pemupukan pertama ini dia yang saya gunakan. Nah, ini dia pemupukan pertama, saya menggunakan Mutiara NPK 1616. Ini akan saya campur dengan asam humat ya. Fungsinya asam humat juga sudah pernah saya bahas kalau untuk sayuran, dan asam humat ini bisa memperbaiki kondisi tanah ya, atau media tanam pada pot atau pada media tanam teman-teman semua ya. Jadi ini yang saya campurkan, kemudian akan saya campurkan dengan air sebanyak 10 liter, kurang lebihnya 10 liter dengan ember yang agak besar ini ya. Nah, berikut dosis yang akan saya gunakan dalam satu ember untuk NPK mutiaranya dan asam humat. Ini kita penuhi airnya dulu ya, kebetulan ambil air di kolam ikan. Ini banyak amoniaknya yang warnanya kekuningan. Jadi asam humat ini bisa diaplikasikan sebelum pembibitan atau setelah masa tanam. Nah, ini paling cocok kalau menurut saya dicampur dengan pupuk ya, atau diberikan waktu pemupukan. Ini bisa ditaburkan, tapi lebih baik dicampur dengan air agar meresap ke dalam tanah untuk asam humat ya. Oke, kurang lebih airnya sekian biar mengaduknya mudah. Tinggal kita campurkan untuk NPK mutiaranya. Ini perbandingan 10 liter ya, dan asam humatnya.
Jadi perbandingannya untuk NPK Mutiara saya menggunakan 3 gelas ini ya. Ini kurang lebih ada 100 gram, dan juga asam humusnya sebanyak 3 sendok makan. Dan ini tinggal kita aduk rata saja ya teman-teman, dan kita kocorkan pada tanaman sayur kita. Nah, ini yang saya buat medianya adalah media tanam bekas yang dulunya pernah saya buat menanam cabai ya. Ini tetap saya gunakan agar nutrisinya masih tetap terjaga. Aduk hingga merata terlebih dahulu ya teman-teman, agar fungsinya bisa bekerja secara maksimal. Kalau untuk tanaman sayuran memang yang paling cocok adalah menggunakan NPK 1616 ya, di masa vegetatifnya atau di masa pertumbuhan. Dan dengan dosis sekian itu cukup 1 kali ya untuk sampai panen ya pada tanaman bunga kol ini. Jadi kita hanya perlu menambahkan nanti pupuk daun, ataupun tidak perlu kita pupuk, cukup disiram dengan air cucian beras. Kalau tanaman di rumah itu sudah bisa sampai panen ya. Nah, ini dia tanamannya teman-teman, sudah segini ya. Ini kalau untuk pemupukan tunggu tegak dulu ya, atau akar sudah beradaptasi dengan media tanam. Untuk pemupukannya ini 1 gelas ini ya, 200 ml untuk 1 tanaman. Ini bisa sampai dengan panen. Dan ini dia tanamannya teman-teman. Pemupukan hanya menggunakan NPK 1616 dan juga saya campur dengan asam humat atau humat asid ya. Nah, ini sudah segar di pagi harinya. Memang pupuk NPK 1616 ini sangat cocok untuk jenis sayuran ya teman-teman. Untuk sawi ini bisa kembali ke telapak tangan ya, rata-rata daunnya. Nah, ini daun mint juga sedikit saya beri pupuk, hasilnya sudah sangat kelihatan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat informasi dari saya. Terima kasih. Dan ini dia teman-teman hasilnya. Ini hanya 1 kali pemupukan ya, dan selanjutnya tinggal kita siram-siram saja. Sudah jumbo-jumbo ya. Ini menggunakan pemupukan NPK 1616 ya, saya campur dengan
asam humat untuk penyuburan tanah ya, tapi itu tidak bisa diterapkan pada beberapa jenis tomat ini ya. Itu ada yang terbakar. Nah, untuk sayur lainnya seperti sawi itu semakin besar-besar padahal di polybag